Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-alun, sedulurku, mana nih yang kemarin minta di-spillkan hasil daripada penggunaan dua herbisida ini untuk pengendalian rumput keras, rumput bandel. Nah, yuk ikuti saja kita pantau bagaimana perkembangannya terkini pada penyemprotan kami pada beberapa titik percobaan dan bagaimana reaksi yang diberikan dari kedua herbisida ini untuk tanaman budidaya kita serta untuk lahan kosong di bawah sana. Yuk ikuti saja. Baik, saudara-alun, sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara-alun, untuk melihat lebih dekat bagaimana hasil yang diberikan dari penyemprotan herbisida ini kita pantau terlebih dahulu untuk si rumpasnya pada parit dengan kondisi gulma kemarin yang cukup banyak. Nah, kita pantau saja dan sambilan kita berjalan. Bagi sedulurku yang baru saja mengikuti channel kami, jika berkenan boleh di subscribe, dan jika tidak berkenan juga tidak apa-apa. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah mendukung kami sampai sejauh ini. Dan ya, penampakannya seperti ini terlihat dari jauh. Namun sebelumnya ini perlu kita disclaimer terlebih dahulu. Jika saudaraku dan sedulur melihat tanaman kami yang sangat jelek, ini sebenarnya bukanlah efek daripada penggunaan herbisidanya, melainkan ini karena faktor utamanya adalah kekeringan kemudian diserang oleh beberapa hama. Nah, untuk kekeringannya sendiri bisa perhatikan kondisi parit kita saat ini sudah pecah-pecah, sudah retak. Namun untuk kondisi kematian gulma dari penggunaan rumpas ini kemarin, ini bisa perhatikan sendiri. Dan dosis yang kita berikan daripada herbisida rumpas ini kemarin untuk penyemprotan gulma ini adalah 2 tutup botolnya saja untuk 1 tangki penyemprotan, atau berkisar di antara 20 ml saja. Nah, hasilnya seperti ini. Dan perlu juga diketahui bahwa herbisida rumpas ini adalah sistemik selektif yang spesialis katanya menanggulangi gulma-gulma berdaun sempit dan gulma teki seperti ini, bahkan yang paling bandel sekalipun. Namun rumpas ini adalah herbisida yang sifatnya adalah purna tumbuh. Artinya gulma-gulma yang bisa ditangani oleh herbisida rumpas ini adalah gulma-gulma muda yang dia baru saja tumbuh atau bisa dikatakan masih berdaun beberapa helai seperti ini. Nah, sementara untuk gulma yang lebih tua seperti ini kan terlihat masih menghijau, sekalipun ada efek daripada stresnya karena penyemprotan herbisida rumpasnya, atau bahkan ini menurut kami pertumbuhannya memang sudah terhambat. Namun untuk tingkat kematiannya ini belum bisa dipastikan apakah nanti benar dia akan mati ataupun dia akan hidup kembali. Nah, dari penggunaan 2 tutup botol si rumpas ini kita perhatikan lebih dekat. Nah, kondisi kematian gulmanya ini menurut kami sudah cukup baik. Dan kemarin kenapa hanya kami berikan 2 tutup botol saja atau sekitar 20 ml, karena kami pun masih takut, masih khawatir akan terjadi efek negatif pada tanaman kita yang sudah jelek ini. Kenapa? Karena dengan pemberian dosis, katakan misalkan 3 tutup botol ini, sementara kondisi lahan kita ini kan cukup kering sekali dan tanaman kita sudah stres, sudah meronta-ronta karena panas dan serangan hama. Kemudian ada pula efek yang ditimbulkan dari penyemprotan herbisida seperti ini akan menjadikan tanaman jelek kita semakin jelek. Maka oleh karenanya kemarin penyemprotannya ini kita berikan 2 tutup botol saja. Sekalipun ini masih aman untuk tanaman cabai kita karena dia ini berdaun lebar, namun untuk penyemprotan kondisi-kondisi tertentu, katakan karena kering seperti ini, sebaiknya ya dihindari juga penggunaannya secara berlebihan. Dan menurut kami, jika kemarin kita pergunakan 3 tutup botol, mungkin gulma-gulma yang sudah sedikit lebih dewasa seperti ini juga masih bisa ditangani dengan baik. Dan untuk ini adalah kondisi realnya, kondisi
nyata setelah beberapa hari, atau ini katakan sudah 1 minggu lebih dari penyemprotan si rumpas ini. Gulma berhenti melakukan pertumbuhannya dan dia sedang menunggu proses kematian sempurnanya. Nah, kemudian bagaimana untuk herbisida fonium? Yuk kita cek saja. Nah, ini adalah pemisah antara herbisida rumpas dan fonium yang kemarin kita lakukan uji coba penyemprotannya di bedengan seperti ini. Dan ini penyemprotannya kita lakukan cukup hati-hati juga. Nah, sekalipun fonium ini spesialis untuk menangani gulma berdaun sempit, teki, namun karena fonium ini daya bunuhnya lebih baik, dia tidak mengenal apakah itu gulma dewasa ataupun gulma muda, maka penggunaannya pada lahan seperti ini sedikit berbahaya. Oleh karenanya penyemprotan yang kita lakukan kemarin di sini sebagai percobaannya kami lakukan dengan cukup hati-hati, dan hasilnya cukup luar biasa seperti ini. Tanaman kita pun tidak terlihat adanya efek-efek karena penggunaan daripada si fonium ini. Dan kemudian untuk melihat lebih jauh dari bagaimana efek daripada herbisida fonium ini, kita perhatikan pada lahan kita yang lebih luas di bawah sana. Yuk kita jalan-jalan saja, dan kembali kami ingatkan, jika berkenan boleh di subscribe, jika sudah terima kasih, dan silakan juga dikomentari, dibagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, yang ini juga adalah ini efek daripada fonium, kemudian begitu juga di pinggiran sini. Nah, ini semuanya adalah efek daripada penyemprotan fonium ini. Dan langsung saja kita ke bawah sana. Oke, kita sudah hampir sampai, dan langsung saja kita meluncur ke sana. Biar teman-teman, biar saudara lebih puas melihat hasil daripada herbisida fonium ini. Nah, perhatikan di sini adalah gulma paling bandel menurut kita, dan dia sudah mati. Nah, beginilah kondisinya. Ini hanya tinggal kita menunggu saja kapan dia mengering, barulah kemudian kita bersihkan. Nah, secara keseluruhan perhatikan, sekalipun masih ada beberapa titik yang terlihat hijau seperti di sini, di sana dan di sana. Nah, hijaunya ini mungkin bukan karena herbisidanya yang tidak bekerja, bisa saja karena kemarin ketika kita lakukan penyemprotan ini tidak terkena, ya karena alasan tertentulah kebodohan kita dalam melakukan penyemprotan. Karena secara keseluruhan terlihat matinya cukup bagus sekali. Dan oh ya, kemarin untuk fonium ini, untuk penyemprotan ini kita berikan 100 ml saja untuk 1 tangki penyemprotan. Nah, silakan lihat sendiri, beginilah kondisinya. Dan satu hal yang membuat kami agak sedikit merasa kebingungan, untuk gulma kecil, gulma jenis ini, coba perhatikan, gulma jenis ini terlihat sedikit melambat pada proses kematiannya. Nah, pertanyaannya, apakah si rumput jenis ini tidak bisa dikendalikan oleh fonium dengan cukup baik, atau ada faktor lain yang menyebabkan penyemprotan fonium kita di sini menjadikan gulma-gulma jenis ini masih terlihat hijau, sekalipun ini sudah mulai mati secara pelan-pelan. Sementara untuk gulma-gulma bandelnya lebih duluan mati dia. Nah, demikian saja sedulurku Sederalun yang dapat kami laporkan, yang dapat kami spilkan hasil daripada penggunaan 2 herbisida yang telah kita kerjakan. Dan ini menurut kami hasilnya sudah cukup puas, cukup memberikan rasa kepuasan bagi kami. Dan baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Semoga kita dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya. Selamat beraktivitas, semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Salam hormat dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.